NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Syamsul Anwar, BMS. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama. Makna pembangunan ekonomi. Pertama-tama, Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan yang mantap. Keseimbangan ini menurut istilah Schumpeter disebut arus sirkuler. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan tahap pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut pendapatan untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan. Menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus pada saluran arus sirkuler tersebut. Gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengartikan keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Perubahan dalam kehidupan ekonomi yang spontan dan terputus-putus ini tidak dipaksakan dari luar, akan tetapi timbul atas inisiatif perekonomian sendiri, atas cakrawala kehidupan perdagangan dan industri. Inovasinya terdiri dari 5 macam. Yang pertama yaitu pengembangan barang baru. Yang kedua yaitu pengenalan metode produksi. Yang ketiga, pembukaan pasar baru. Yang keempat yaitu penguasaan sumber penawaran baru bahan mentah. Nah, yang kelima, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Menurut Schumpeter, pengenalan produk baru dan perbaikan terus-menerus pada produk lain inilah yang membawa kepada pembangunan. Schumpeter memberikan peranan inovator tidak kepada kapitalis tetapi kepada pengusaha. Pengusaha didorong oleh yang pertama yaitu keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swasta. Nah, yang kedua keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya. Yang ketiga yaitu kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu atau sekedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang. Berikutnya pemutusan arus sirkuler. Modal Schumpeter berawal dalam pemutusan arus sirkuler melalui inovasi dalam wujud produksi baru oleh seorang pengusaha guna memperoleh laba. Dalam jangka memutuskan arus sirkuler, para pengusaha yang melakukan inovasi tersebut dibiayai oleh perluasan kredit bank karena investasi di bidang inovasi mengandung resiko. Kritik terhadap teori Schumpeter. Yang pertama yaitu keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang anggapnya sebagai pribadi yang ilmiah. Nah, yang kedua yaitu menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis. Yang ketiga yaitu pendapatan Schumpeter bahwa penggunaan siklus merupakan akibat inovasi juga tidak benar. Yang keempat yaitu Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. Yang kelima, Schumpeter dalam teori tersebut banyak menekankan pentingnya kredit bank. Yang keenam yaitu analisis Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme tidak benar. Analisis Schumpeter dan negara terbelakang. Yang pertama yaitu perbedaan tatanan sosial ekonomi. Yang kedua, kurangnya kewirausahaan. Yang ketiga, tidak dapat ditetapkan kepada negara sosialis. Yang keempat, tidak dapat ditetapkan pada ekonomi campuran. Yang kelima, yang dibutuhkan adalah perubahan keseimbangan dan bukan inovasi. Yang keenam yaitu asimilasi inovasi. Yang ketujuh, mengabaikan tabungan. Yang kedelapan, mengabaikan konsumsi. Yang kesembilan, mengabaikan pengaruh eksternal. Yang kesepuluh, mengabaikan perubahan penduduk. Dan yang ke-11 yaitu menjelaskan yang tidak memuaskan mengenai tekanan inflasi. Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerja yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk mengkonsumsi yang disebut terakhir ini tidak meningkatkan secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi, maka harga permintaan agregat akan turun lebih rendah daripada penawaran agregat. Akibatnya pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut dijembatani. Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam general teorinya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harold, Domart, Joan Robinson,
dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model-model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul Economic Possibilities for Our Current Children, Keynes mengemukakan serentet syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu yang pertama, kemampuan kita mengendalikan produk. Yang kedua, kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil. Yang ketiga yaitu kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan mendominasi hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Asumsi Keynes dan negara terbelakang. Yang pertama yaitu pengangguran siklus. Teori Keynes didasarkan pada adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Pengangguran dapat dihilangkan dengan menaikkan tingkat permintaan efektif. Tetapi sifat pengangguran di negara terbelakang sangat berbeda dengan negara maju. Yang kedua, analisa periode jangka pendek. Analisa Keynes merupakan analisa periode jangka pendek. Ia menganggap faktor-faktor berikut ini sebagai tetap atau govern, yaitu yang pertama, keterampilan dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, kuantitas dan kualitas peralatan yang tersedia. Yang ketiga, teknologi yang ada. Yang keempat, deretan persaingan. Yang kelima, selera dan kebiasaan konsumen. Yang keenam, tidak termanfaatkannya berbagai intensitas tenaga kerja. Berikutnya, aktivitas pengawasan dan organisasi serta struktur sosial. Padahal, pembangunan ekonomi merupakan analisa periode jangka panjang. Seluruh faktor yang diasumsikan Keynes sebagai tetap atau given itu berubah setiap waktu. Yang ketiga, ekonomi tertutup. Teori Keynes didasarkan pada asumsi negara tertutup. Tetapi negara terbelakang bukanlah ekonomi tertutup. Dengan demikian, ekonomi Keynes dalam hal ini tidak begitu relevan dengan negara terbelakang. Mengasumsikan adanya penawaran lebih faktor komplement, faktor tenaga kerja dan sumber perlengkapan lainnya dalam perekonomian. Yang kelima yaitu tenaga kerja dan modal secara serempak menganggur. Bila tenaga kerja menganggur, modal dan peralatan juga tidak sepenuhnya terpakai atau ada kapasitas lebih di dalamnya. Tetapi tidak demikian halnya di negara terbelakang. Bila tenaga kerja menganggur, maka tidak ada persoalan mengenai tidak bermanfaatnya modal karena peralatan dan modal itu sendiri sangat langka. Berikutnya, peralatan ekonomi Keynes dan negara terbelakang. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif, dan untuk mengatasinya Keynes menyarankan agar memperbesar pengeluaran konsumsi dan non-konsumsi. Yang kedua yaitu kecenderungan mengkonsumsi. Bila pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat, tetapi kenaikan ini tidak sebanyak kenaikan pada pendapatan tersebut. Yang ketiga yaitu kecenderungan menabung. Gagasan ini tidak dapat ditetapkan pada negara terbelakang karena tabungan merupakan obat mujarab bagi keterbelakangan ekonomi mereka. Yang keempat, kecenderungan marginal modal. Hubungan ini tidak ditetapkan di negara belakang. Yang kelima, suku bunga. Di negara terbelakang, kenaikan penawaran uang menaikkan harga dan tidak menurunkan suku bunga. Yang keenam yaitu multiplier. Konsep multiplier didasarkan pada 4 asumsi. Yang pertama yaitu pengangguran terpaksa. Yang kedua, sumber ekonomi industri dengan kurva penawaran output miring ke kanan arus dan baru menjadi vertikal setelah melewati interval yang panjang. Yang ketiga, kapasitas lebih pada industri barang konsumsi. Yang keempat, penawaran modal kerja yang diperlukan bagi output bersifat elastis. Yang terakhir yaitu langkah-langkah kebijakan. Baiklah, hanya itu materi yang saya dapatkan. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.